Pada kawasan ini, Hanawal diminta untuk membuat sebuah gereja sederhana dan tidak mencolok, tapi tetap dapat menampung banyak umat. Maka dibuatlah gereja Santo Alfonsus. Bangunan ini sendiri berbatasan langsung dengan jalan raya dan rumah-rumah warga yang jika dilihat rata-rata terdiri dari 2 lantai bangunan. Bangunan ini juga dibuat 2 lantai, dan atap yang digunakan disesuaikan dengan lingkungan sekitar, sehingga bangunan ini terlihat sederhana dan menyatu dengan lingkungannya. Jalan masuk ke dalam bangunan dibuat jauh dari jalan raya, agar ruangan dalam bangunan tidak terganggu oleh kebisingan jalan raya. Peletakan tangga berada pada sebelah kanan bangunan, dan diletakkan tersembunyi, sehingga bangunan tersebut tidak terlihat mencolok. Tangga itu sendiri berfungsi menghubungkan lantai 1, yang merupakan ruang kegiatan dan taman kanak-kanak, dengan lantai 2 yang merupakan ruang kebaktian. Selain tangga, Hanawal juga membuat rem yang menghubungkan lantai 1 dan lantai 2. Rem ini berada pada sebelah kiri bangunan, dan juga diletakkan tersembunyi. Rem ini dibuat karena pemikiran Hanawal terhadap lansia dan orang cacat, sehingga memudahkan mereka untuk mengakses ke ruang kebaktian. Saat memasuki ruang misa, seseorang langsung diarahkan menuju altar. Dan jika kita melihat ke dalam bangunan ini, ruang yang terbentuk terlihat lebih rendah dan melebar dibanding gereja-gereja Romaneski yang tinggi dan memanjang. Dengan ruang yang rendah dan melebar ini, membuat semua orang lebih merasa dekat dengan altar. Hal inilah yang tetap mempertahankan kesakralan ruang misa tersebut. Hanawal juga membuat mezanin yang langsung menghadap ke altar. Penambahan mezanin masih diragukan oleh Hanawal. Oleh karena itu, Hanawal membuat plaza di samping kanan ruang misa, yang merupakan extension jika umat yang datang lebih banyak dari jumlah kursi yang tersedia dalam ruangan tersebut. Merupakan salah satu karya terpenting beliau, di mana beliau mencurahkan banyak ide-ide kreatifnya ke dalam bangunan ini. Atmajaya terletak di tepi Jalan Raya Jenderal Sudirman, yang menjadi sentral bisnis kota Jakarta, yang intensitas kendaraannya cukup padat. Selain itu, letak site itu sendiri bersebelahan dengan Jembatan Semanggi. Dari Jembatan Semanggi, Atmajaya terlihat kokoh sebagai pelambang kekokohan pendidikan yang ditawarkan. Global warming menjadi topik yang sangat populer pada saat itu. Kemudian dalam menyingkapinya, Hanawal mengambil keputusan yang cukup berani, yaitu dengan melebarkan GSB dan menjadikannya sebagai ruang terbuka hijau.
Video ini kami ambil selama melalui area GSB. Dapat dilihat jarak yang cukup besar diubah menjadi taman hijau dan area parkir, yang mampu menjadi salah satu pendukung penghijauan. Pohon dianalogikan ke dalam bangunan. Dengan model komplek bangunan tinggi, Hanawan mencoba mendeskripsikannya sebagai pohon-pohon dengan daun-daun yang menempel pada dahannya. Dedaunan pada fasad bangunan juga menjadi buffer terhadap kebisingan dari jalan raya. Ruang yang dibuat blong dan saling terhubung pada setiap lantai dasar bangunan menjadi jawaban akan kebutuhan ruang apabila akan diadakan event-event khusus, di mana pengguna yang merupakan mahasiswa memiliki kuantitas yang cukup besar. Ruang-ruang yang ada pun dibuat dengan sistem bongkar pasang, sehingga ruang yang terbentuk dapat lebih fungsional. Koridor yang dibuat lebar serta saling terhubung satu sama lain untuk kemudahan penjangkauan, merupakan pemikiran yang lebih mendalam mengenai kebiasaan mahasiswa, di mana koridor selain digunakan sebagai area sirkulasi, juga menjadi area aktivitas. Ruang hijau juga ditemukan di area dalam bangunan, selain sebagai penghijauan, juga sebagai peredam turbulensi di antara bangunan-bangunan. Bangunan dengan tipikal balkon-balkon terbuka tetap mendapatkan kenyamanan dengan adanya taman-taman kecil di sekeliling bangunan.